dalam video kali ini saya akan membahas tentang sifat-sifat gereja. Rumusan kredo atau aku percaya dengan sangat to the point menjelaskan tentang sifat-sifat gereja, yaitu satu, kudus, katolik, dan apostolik. Apa maksud dan tujuan dari sifat-sifat gereja ini? Dan pada bagian ini saya akan membahas tentang sifat-sifat gereja, arti dan makna, dasar biblis, dan juga landasan ajaran sosial gereja. Yang pertama, kita lihat tentang gereja yang satu. Surat pertama Rasul 1 Petrus menulis, Allah telah berkenan menghimpun orang-orang beriman akan Kristus menjadi umat Allah. Atau di dalam surat pertama Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Korintus itu menjelaskan membuat mereka menjadi satu tubuh. Teks-teks ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa Allah menghendaki kesatuan umat Allah. Allah telah memanggil dengan cara yang khas semua manusia dari berbagai latar belakang yang berbeda untuk menjadi satu di dalam Kristus, sebagaimana konsep Bhinneka Tunggal Ika. Kesatuan gereja pun demikian, ya, berbeda-beda tetapi kita adalah satu. Satu di dalam iman, satu di dalam kepemimpinan, dan satu dalam kebaktian dan kehidupan sakramental. Kita lihat kesatuan di dalam iman. Surat pertama Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Korintus menulis, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Teks ini mau menjelaskan kesatuan iman anggota gereja itu terletak di dalam iman akan Yesus. Beriman terhadap Yesus berarti berusaha untuk meneladani sikap dan cara hidup Yesus. Hidup Yesus ditandai dengan nilai-nilai cinta kasih. Ia memberi pengharapan kepada orang-orang yang menderita dan bersusah. Ia meneguhkan pengharapan kepada orang-orang yang berdosa dan malang. Dan sebagai pengikut Kristus, kita hendaknya mengambil bagian dalam teladan hidup Yesus yang membawa pengharapan bagi semua orang yang tidak beruntung. Ya, sebagaimana yang tertuang dalam Gaudium et Spes artikel 1. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman ini, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan, harapan, duka, kecemasan para murid Kristus juga. Tiada sesuatu pun yang sungguh manusiawi yang tak bergema di hati mereka, sebab persekutuan mereka terdiri dari orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam pesiarahan menuju kerajaan Bapa. Yang kedua, kesatuan dalam kepemimpinan hierarki. Salah satu dimensi yang sangat kuat mempengaruhi seluruh kehidupan gereja adalah dimensi hierarkis. Gereja Katolik sadar bahwa hierarki merupakan perwujudan otoritas Kristus. Percaya terhadap Kristus itu berarti percaya juga kepada hierarki yang benar dan kudus. Hierarki merupakan pemimpin dan gembala umat Allah. Kesatuan gereja itu nyata di dalam ketaatan untuk mengikuti nilai-nilai kebenaran yang diajarkan oleh hierarki, sebagaimana yang tertuang dalam ajaran sosial gereja, atau taat untuk mengikuti ritus-ritus dalam perayaan yang disusun oleh hierarki, ya, tata perayaan Ekaristi misalnya. Dan yang ketiga, kesatuan dalam kebaktian dan kehidupan sakramental. Kisah Para Rasul menuliskan, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas,
Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Cara hidup jemaat perdana itu ditandai dengan berkumpul untuk berdoa. Dengan berdoa, mereka menimba kekuatan rohani untuk menjalani hidup yang penuh tekanan dan penderitaan. Gaya hidup inilah yang coba diadopsi oleh gereja masa kini, menjadikan doa sebagai pusat di dalam kebersamaan dan persekutuan. Di dalam doa itu, gereja menyadari diri sebagai persekutuan yang senantiasa mengandalkan Kristus sebagai sumber dan pokok kekuasaan. Di dalam kebaktian dan kehidupan sakramental, semua umat Allah dipersatukan untuk menimba kekuatan ilahi dan dimampukan untuk menghadapi kegelapan hidup. Kita mau lihat sifat gereja yang kedua, yaitu gereja yang kudus. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus menyebutkan, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya dan menguduskannya. Kristus sendiri telah menguduskan gereja karena Kristus telah memberi dasar kokoh bagi kekudusan gereja. Maka sifat gereja adalah kudus, dan kekudusan itu sifatnya tetap dan abadi. Demikian pun Lumen Gentium artikel 39 dengan sangat tegas mengatakan, Kristus telah menyerahkan dirinya untuk menguduskannya dan menyatukannya dengan dirinya sebagai tubuhnya. Ia melimpahinya dengan karunia Roh Kudus demi kemuliaan Allah. Kita lihat kekudusan gereja juga merupakan hasil karya Roh Kristus. Roh Kristus menginspirasi semua anggota gereja untuk mengusahakan kekudusan. Dan meskipun mereka tidaklah sempurna dan penuh kefanaan, kekudusan yang manusia perjuangkan semata-mata adalah untuk keselamatan umat Allah dan terlebih untuk kemuliaan Allah, dan kekudusan itu hanya bisa diperoleh manusia jika ia meneladani sikap Yesus dan mempercayakan seluruh diri di dalam tangan Yesus. Ada beberapa catatan penting. Yang pertama, sumber dari mana gereja berasal itu sebenarnya kudus. Gereja didirikan oleh Kristus yang adalah kudus. Ya Bapa yang kudus, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Yang kedua, tujuan dan arah gereja itu adalah kudus, yaitu kemuliaan Allah dan keselamatan umat manusia. Ketiga, jika gereja adalah kudus, sebab jiwa gereja adalah Roh Kudus. Dan yang terakhir, anggota gereja adalah kudus karena ditandai oleh Kristus, oleh pembaptisan, dan diserahkan kepada Kristus, serta dipersatukan melalui iman, harapan, dan cinta yang kudus.